teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agnes Fania Yahya dari kelas 11 IPS SMA Hati Suci. Di video pembelajaran ekonomi ini, saya akan membawakan materi dari perdagangan internasional atau international trade. Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Misalnya, Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Prancis, Jepang, China, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Yang terjadi adalah tukar-menukar barang-barang dan jasa-jasa, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya, mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor, serta neraca pembayaran internasional atau balance of payment. Lalu yang terakhir, kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Pertama, memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. Kedua, mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri. Ketiga, melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Keempat, menambah devisa negara dan hasil ekspor. Kelima, melakukan ahli teknologi dari negara lain. Keenam, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan nasional bruto. Terjadinya perbedaan sumber alam, perbedaan faktor produksi, kondisi ekonomi yang berbeda, lalu tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Adanya motif keuntungan dalam perdagangan, dan juga adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Terjadinya perbedaan mata uang antar negara, kualitas sumber daya yang rendah, lalu adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara, terjadinya perang, dan adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditunjukkan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Pertama, pemupukan logam mulia. Tujuannya adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan dari negara tersebut. Kedua, setiap politik perdagangan ditunjukkan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Pertama, teori keunggulan mutlak oleh Adam Smith. Di dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide-ide. Pertama, pembagian kerja internasional. Dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak. Lalu yang kedua, spesialisasi internasional dan efisiensi produksi. Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri atau dalam negeri tidak efisien atau kurang menguntungkan. Sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. Teori yang kedua adalah teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo.
David Ricardo adalah seorang pakar ekonomi politik asal Inggris, mengatakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan, dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Lalu, teori yang ketiga adalah teori permintaan timbal balik oleh John Stuart Mill. Menurut John Stuart Mill, selama terdapat perbedaan dalam rasio produksi konsumsi antara kedua negara, maka manfaat dari perdagangan selalu dapat dilaksanakan di kedua negara tersebut. Dan suatu negara akan memperoleh manfaat apabila jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat seluruh barang-barang ekspornya lebih kecil daripada jumlah jam kerja yang dibutuhkan seandainya seluruh barang impor diproduksi sendiri. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang. Atau diartikan juga dengan segala tindakan pemerintah atau negara, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud dapat berupa tarif, dumping, kuota, larangan impor, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dimulai dari yang pertama, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri atau proteksi. Tujuan kebijakan proteksi adalah: pertama, memaksimalkan produksi dalam negeri; kedua, memperluas lapangan kerja; ketiga, memelihara tradisi nasional; keempat, menghindari risiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan; dan yang terakhir, menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika tergantung pada negara lain. Lalu yang kedua adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Dimulai dari diskriminasi harga, lalu pemberian premi atau subsidi, selanjutnya larangan ekspor, lalu politik dagang bebas, dan yang terakhir adalah politik autarki. Mengenal alat pembayaran internasional. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembayaran internasional diantaranya sebagai berikut. Pertama, pembeli atau importir dan penjual atau eksportir terpisah oleh batas negara. Kedua, adanya perbedaan mata uang pada masing-masing negara. Ketiga, komunikasi antar negara dengan teknologi mutakhir begitu cepat. Namun, pengangkutan barang terutama yang berbobot berat, tinggi, dan berukuran besar masih menyita waktu. Cara untuk membayarnya dapat dilakukan sebagai berikut ini. Yang pertama, pembayaran dengan surat wesel dagang. Kedua, kompensasi pribadi. Ketiga, pembayaran tunai. Keempat, pembayaran dengan letter of credit. Kelima, pembayaran kemudian atau rekening terbuka. Dan yang terakhir, pembayaran dengan konsinyasi. Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri karena adanya transaksi internasional diperlukan pembayaran yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain dalam bentuk mata uang digunakan dengan membandingkan kurs valuta asing. Berdasarkan sumber perolehannya, valuta asing atau devisa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa khusus. Untuk tujuannya adalah yang pertama, membayar impor barang-barang dan jasa. Kedua, pembiayaan kedutaan, konsulat, atase, atau perwakilan di luar negeri. Ketiga, pembiayaan perjalanan dinas dan kunjungan pejabat ke luar negeri. Keempat, pengiriman kontingen, kesenian, atau kebudayaan dan olahraga ke luar negeri. Kelima, membayar pokok hutang, cicilan hutang, dan bunga atas pinjaman luar negeri. Dan yang terakhir, membantu negara lain yang kekurangan dana dan negara yang dilanda bencana alam. Jadi, seperti itulah pembahasan dari perdagangan internasional yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.